Kalau istilah Ahok itu kan, Jokowi itu kan ante-antenya pengembang. Oke. Kan Ahok sendiri yang ceritakan, Iya, kalau iya, nggak ada iya. pengembang, Jokowi nggak akan jadi apa-apa kan gitu. Jadi pengembang-pengembang atau konglomerat-konglomerat oligarki ini yang mengatur pemerintah kita di era 10 tahun lalu. Oke. Walaupun kita negara kuat, buat undang-undang cuma bisa dalam Omnibus Law, mungkin dibuat Omnibus dalam 40 hari. 40 hari. Undang-undang lain tinggal stempel, kalau nggak perpu apa. Tapi hasilnya bukan untuk negara. Hasilnya dikasih ke swasta, oligarki. Pantai mau dikasih oligarki. Bisa ada PSN yang sekarang dicoret oleh Prabowo. PSN masa ada di pemukiman, ya kan, kawasan yang nggak perlu PSN. Aneh-aneh lah gitu. Lo mau pecat buruh, pecat aja nih, kata Jokowi. Nggak usah pakai PHK, nggak usah pakai uang PHK mahal. Lo pokoknya pensiun nggak usah dibayar uang pensiunnya. Jadi kalau hitungan Jumhur tuh 1 triliun keuntungan pengusaha itu per hari rata-rata ya, konglomerat itu akibat itu satu perusahaan yang paling besar di Indonesia aja, hitungan Jumhur 1 triliun per hari. Ya kan, untung gara-gara Omnibus Law karena mereka mem-PHK dengan aturan pensiun. Tidak harus bayar, karyawan nggak usah bayar lagi, mampu saja lo. Negara itu hanya dipakai alat. Undang-undang Minerba yang diperbaiki tahun 2020 pas COVID kan. Itu kan 7 emiten atau 8 emiten yang punya. Jadi artinya perusahaan batubara yang untung dengan undang-undang itu cuma 8, itu distempel cepat sama DPR, diperpanjang 20 tahun gitu loh. Harusnya kan itu nggak boleh dong, kayak gitu. Itu kan harusnya negara ambil alih kalau betul-betul negara. Ini nggak, negara dipakai untuk melegitimasi. Jadi negara ini namanya state actor corruption gitu. Jadi state inilah dibuat untuk korupsi. Prabowo ini sudah melakukan menurut saya banyak gitu loh. Iya kan? Ketika dia sama Reja Khalid aja nggak mau berunding, itu kan menunjukkan punya sikap kuat iman kan. Iya, betul. Kan kita lihat Reja Khalid ini kan dianggap dari dulu untouchable. Prabowo ini sama orang-orang sawit, mafia-mafia tambang apa, dia hajar, nggak kompromi. Nah, tapi Prabowo ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, tidak terasa 1 tahun sudah, bahkan lebih beberapa hari, pemerintah Prabowo Subianto sudah bersama-sama kita semua mencoba meraih Indonesia yang lebih baik. Dan selama 1 tahun itu pula, mata kemudian sedikit dibelahkan, terutama oleh lembaga-lembaga survei. Kita melihat dalam hal ini seolah lembaga survei terbelah. Ada yang memberikan konten betul-betul bagus buat Pak Prabowo. Misalnya poll tracking memberikan angka 78 dari responden mereka, rakyat Indonesia menyatakan kepuasan. Kemudian IPO, Indonesia Political Opinion, juga memberikan angka yang besar. 86% rakyat Indonesia disebut-sebut puas dengan pemerintahan Prabowo saat ini. Tetapi di sisi lain kita melihat ada satu paling tidak, yakni Celios, menyatakan sesuatu yang katakan saja berlawanan dengan 2 rekannya di lembaga survei. Celios memberikan angka 3 dari standar 10 untuk kinerja pemerintahan Pak Prabowo Subianto tahun ini. Tetapi tentu saja itu semua hanya angka-angka ekonomi. Kita pun akan mencoba bicara soal kinerja pemerintah, pencapaian-pencapaian di bidang politik dan di bidang sosial lainnya. Dengan siapa? Dengan Mas Sahganda Nainggolan. Beliau adalah Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Terima kasih sudah bergabung kembali sama-sama ngobrol di sini. Untuk pemirsa kita. Amin, amin. Sehat ya, Kang Wan ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Penting sehat dulu kita. Ya, yang penting sehat itu kan ditunjukkan dengan kepala yang bersih. Bersih ya. Maksudnya bukan kepala di luar, di dalam juga kan bersih, insya Allah. Amin, amin. Saya ingin tahu nih, saya hanya menggarisbawahi apa yang tadi saya katakan di pengantar. IPO memberikan angka yang besar, 86% rakyat puas. Poll tracking memberikan angka yang juga besar, 78%. Bahkan untuk kinerja khusus Gibran Rakabuming
Poltreking memberikan angka 72%. Iya. Nggak ada yang lain tuh. Ya. Tetapi Celios memberikan angka 3 dalam standar 10. Yang artinya buruk, bahkan cenderung sangat buruk untuk pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana Mas Saganda melihat ini? Ya, kalau saya memang agak tertarik dengan Celios ya. Karena dia kan ada kalau nggak salah 13 doktor. Betul. Di sana ya, betul. Anak-anak muda juga. Anak muda, dan saya kenal si Bima Yudhistira. Betul. Tamatan Inggris ya. Betul. Jadi high class lah. Betul. Mereka itu, dan mereka tidak mungkin dibayar dan diintervensi, karena saya dengar mereka juga punya akses pembiayaan yang bagus lah, yang secure gitu. Jadi bukan lembaga survei-survei yang kebanyakan dibayar ya. Tapi memang setelah saya periksa yang Celios, memang sebenarnya yang surveinya nggak ada masalah ya. Jadi saya lihat pencapaian-pencapaian ekonomi ya, di sektor ekonomi khususnya dari 1.300-an, 1.330 kalau nggak salah responden yang mereka wawancara, itu kan sebenarnya 50-50 ya, hampir semua. Jadi misalkan pertanyaan itu ada yang dia itu jadi tiga skala ya, baik, sedang atau buruk gitu kan. Jadi sedangnya ini yang banyak ya kan. Jadi kalau dia sedangnya ditarik ke mana ke atas ya jadi bagus, kalau ditarik kemari jadi jelek gitu kan. Jadi di situ. Nah, yang kedua, cara pencarian data dia kan dari kalau nggak salah 200 atau berapa dari jurnalis ya, sebagai narasumber FGD lah kira-kira gitu. Nah, itu yang membuat hasil FGD itu yang jelek. Ya, itu yang saya lihat di dalam waktu saya baca Celios itu. Betul. Survei Celios. Mungkin itu pemberitaannya yang agak bombastis ya. Diangkat seolah-olah 0,3 itu semuanya. Tapi kalau yang survei 1.300 saya lihat dia maksudnya nggak ada yang hebat dari Prabowo, tapi nggak ada yang buruk juga gitu loh. Betul. Di ekonomi ya. Betul. Nah, di politik itu yang di yang FGD atau di source person, model FGD atau narasumber dia buruk gitu. Nah, nah itu sebenarnya kan kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan yang ditanyakan itu perasaan di masyarakat, ya kan? Seperti misalkan ketika Great Institute melakukan survei bulan Maret setelah orang demo Indonesia Gelap. Ya, bahwa mereka memang dari 400 lebih responden itu memang ada perasaan kesulitan cari kerja. Dan itu secara kualitatif juga kita lihat kan di mana-mana terjadi. Gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya ini kan kita Great Institute kan mungkin akhir bulan akan mengeluarkan survei dan research kualitatif, survei kuantitatif. Tentang ini ya, kita agak terlambat sedikit tentang satu tahun Prabowo ini. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih melihat bahwa dari sisi ekonomi sih orang harus mengapresiasi ya, mengapresiasi Prabowo karena apa? Karena ada beberapa parameter yang kita harus mengukurnya dari cara yang lain di dalam survei-survei yang dilakukan oleh teman-teman tadi gitu. Apa itu, Bang? Ya, misalkan pertama kan yang saya sebut selama ini yang paling susah itu kan shifting paradigm ya. Perubahan paradigma ya. Paradigma dalam pembangunan yang selama ini terlalu neoliberal, membiarkan market itu mengontrol jadi market driven ekonomi misalnya gitu ya, menjadi state driven ekonomi kan gitu. Jadi ekonomi dikendalikan oleh negara. Nah, sebenarnya orang bilang zaman Jokowi juga. Iya, zaman Jokowi itu sebenarnya kalau kata Karl Marx itu atau kata si Tan Malaka itu yang disebut proksi kan. Negara itu proksi hanya untuk digunakan kapitalis. Jadi Jokowi itu kalau istilah Ahok itu kan, Jokowi itu kan antek-anteknya pengembang. Kan Ahok sendiri yang ceritakan kalau nggak ada pengembang Jokowi nggak akan jadi apa-apa kan gitu. Jadi pengembang-pengembang atau konglomerat oligarki ini yang mengatur pemerintah kita di era 10 tahun lalu. Walaupun kita negara kuat, buat undang-undang cuma bisa dalam Omnibus Law mungkin dibuat dalam 40 hari. 40 hari. Undang-undang lain tinggal stempel kalau nggak perpu apa. Tapi hasilnya bukan untuk negara.
Hasilnya dikasih ke swasta, oligarki. Pantai mau dikasih oligarki, bisa ada PSN yang sekarang dicoret oleh Prabowo. PSN masa ada di pemukiman, ya kan, kawasan yang nggak perlu PSN. Aneh-aneh lah gitu, udah ini gitu. Jadi tambang-tambang dicuri, diseludupkan apa segala. Jadi negara itu hanya dipakai alat. Cipta kerja, ya. Iya, maksudnya negara dipakai alat untuk, misalnya gini, undang-undang minerba yang diperbaiki tahun 2020 pas COVID kan, itu kan 7 emiten atau 8 emiten yang punya. Jadi artinya perusahaan batubara yang untung dengan undang-undang itu cuma 8, itu distempel cepat sama DPR, diperpanjang 20 tahun gitu loh. Harusnya kan itu nggak boleh dong, kayak gitu. Itu kan harusnya negara ambil alih kalau betul-betul negara. Ini nggak negara dipakai untuk melegitimasi. Jadi negara ini namanya state actor corruption gitu. Jadi state inilah dibuat untuk korupsi di zaman itu. Makanya kita indeks persepsi korupsi kita kan 43. Buruk lah ya. Buruk sekali. Nah, zaman Prabowo shifting nih. Prabowo memang menghadirkan negara-negara benar. Jadi di situ national interest. Ya kan, jadi tambang-tambang ilegal kemarin di Bangka kan, sebelumnya sawit apa semua. Nah, jadi shifting paradigm. Kemudian negara mengekspansi, bertanggung jawab kepada 80 juta orang yang dianggap kurang gizi, stunting kan. Kan rata-rata IQ orang Indonesia ini kan di 89-90. Itu kan karena apa? Karena dia gizinya kurang. Nah, ini Prabowo masuk ke situ kan, dia kasih makan apa segala. Jadi paradigmnya shifting itu satu. Yang kedua, shifting paradigm tentang korupsi. Iya kan? Itu Prabowo tuh menekan habis koruptor besar ini, ya kan? Baik di Pertamina, Timah, apa segala. Dan dia nggak kompromi. Ya kan? Sekarang itu jaksa-jaksa itu semua dikawal oleh tentara untuk tidak takut melawan koruptor. Kan gitu. Ini kan shifting paradigm. Yang ketiga itu dia shifting paradigm itu dia lebih, maksudnya gini, dia misalnya gini, negara atau presiden pemerintah, ada buruh, ada majikan, ya nggak? Pengusaha ya. Pengusaha. Kalau dulu, itu dia berpihak pada pengusaha. Ya nggak? Ya. Kalau SBY di tengah. SBY bilang, aku negara kan, mediator. Nggak ikut-ikut, lu berunding ya, gua atur nih. Jadi negara mediator kan. Jokowi nggak, dia kasih omnibus lo. Betul. Lo mau pecat buruh, pecat aja nih kata Jokowi. Nggak usah pakai PHK, nggak usah pakai uang PHK mahal. Lo pokoknya pensiun nggak usah dibayar uang pensiunnya. Jadi kalau hitungan jumhur tuh 1 triliun keuntungan pengusaha itu per hari rata-rata ya. Konglomerat itu akibat itu satu perusahaan yang paling besar di Indonesia aja, hitungan jumhur, 1 triliun per hari. Ya kan, untung gara-gara omnibus law, karena mereka mem-PHK dengan aturan pensiun. Tidak harus bayar. Karyawan nggak usah bayar lagi, mampu saja lo. Jadi buruh mati gitu kalau udah nggak kerja lagi gitu. Itu gara-gara kejahatan Jokowi kan. Nah di Prabowo ini nggak. Dia negara melindungi yang lemah. Dia tahu buruh yang lemah, dia lindungin. Ya kan, dia buat acara 1 Mei gede-gedean. Dia nyanyi-nyanyi teriak internasional, buka baju sama buruh, dia nangis apa segala gitu kan, Prabowo kan. Nunjukkan nih, ini lu sama gua sama. Kita rakyat, gitu loh. Kita naikin upah kamu 6,5% dari rata-rata era 1% era Jokowi kan gitu. Jadi shifting paradigm itu dan pemihakan kepada masyarakat. Jadi dari sisi ini aja kita melihat bahwa 1 tahun ini ya dia sudah memutus mata rantai dari yang tadinya orang takut keberlanjutan, ya apalagi ada Gibran ya di situ. Sekarang enggak, sekarang dia perubahan. Dia masuk pada temanya Anies nih, tema perubahan sekarang, gitu loh, ya kan? Nah, ini udah bagus menurut saya. Jadi kalau saya ditanya parameternya, lu muji-muji Prabowo, ya itu aja. Parameternya itu adalah parameter paradigm. Parameternya adalah parameter ideologis, parameter strategik, gitu loh. Belum lagi keberhasilan dia, misalkan dia bisa masuk ke dunia internasional dalam isu pembebasan Palestina, yang umat Islam selama ini jadi penonton kan, karena meskipun Jokowi, kita bela Palestina, tapi suatu hari waktu datang atlet-atlet Israel, kan Jokowi senang aja waktu itu. Justru PDI yang langsung
Ingat nggak 3 tahun lalu waktu bola atau apa itu kan langsung PDI di Jawa Tengah, Ganjar waktu itu, PDI di Bali, kemudian kalau Anies di Jakarta, mereka nggak mau ngasih venue-nya, nggak mau ngasih atlet itu datang kemari. Ya kan Jokowi mau sama Erick Thohir waktu itu. Bola tuh waktu itu bola. Ya kan kalau yang sekarang ini yang terakhir ini kan yang dilarang atlet senam atau apa kemudian ya implikasi pada IOC itu ya. Ya, Olimpiade lah atau apa gitu. Nah, jadi shifting paradigm ini Prabowo melakukan itu, dia kerja keras, yang malam rapat memang benar, dan ada pencapaian-pencapaian yang memang itu nanti dikritik di situ tadi, ya kan? Serius? Di yang lain-lain yang disurvei mereka. Betul. Nah, saya bisa juga berdebat. Memang itu mungkin 50-50. Ya, misalkan MBG 50-50 aja. Tapi itu kan for the start, for the beginning. Menurut saya asal paradigmnya udah bagus, itu tahun kedua bisa digenjot gitu loh. Dengan sekian banyak keracunan kasus ya, kasus keracunan, itu insya Allah akan bisa diperbaiki di tahun-tahun itu kan yang depan. Goodwill-nya ada, political will-nya ada. Kalau orang udah itu udah mulai kelihatan nggak bahwa Pak Prabowo kemudian konsen dengan banyaknya keracunan ini dan kemudian beliau dengan tegas memerintahkan kepada anak buahnya untuk ini jalankan dengan baik. Ada nggak begitu? Ya kalau saya lihat ada, cuma kan anak buahnya ini kan memang kadang-kadang kan ini soal data ya, nanti kita bicara soal data ya. Misalkan berapa jumlah, ada yang 20 bilang 26, ada yang 10.000, enggak 36 juta udah tercapai apa yang udah penerima lah ya. Uang kita sekian. Nah, terakhir kalau kita mau merecord ya record di Pak Purbaya aja. 4 hari lalu bilang, yang dikembalikan uang 71 triliun itu bukan uang yang sudah dianggarkan. Itu baru uang yang dicadangkan. Yang anggaran resmi yang ada di APBN baru 71. Belum ditambah kata Purbaya. Dari 71 triliun itu baru kepake 30%. Kata Purbaya. Kecil sekali ya, 30%. 30% kan berarti kan 22 triliun. Ya, betul. Nah, 22 triliun itu kalau dibagi dengan jumlah makanan ya selama 30 hari atau 25 hari. 21 hari lah. 25 hari. Karena mungkin ini atau 20-an hari 22 lah kira-kira, kurangi 8. Selama 9 atau 10 bulan, terus pembaginya lagi 1.500 per piring, per porsi, ya itu nggak mungkin 36 juta, itu mungkin paling katakanlah 7 juta yang sudah terlayanin. Jadi ada lack of data misalnya gitu. Nah, soal lack of data ini, bagaimana kemudian Bang Saganda menilainya, melihatnya? Kok bisa sampai lack of data dari 36 ke sekian, ya mungkin sekitar 10 atau berapa itu juta? Ya itu kan bisa macam-macam. Ada memang karena memang sistem datanya beda ya, karena kan kalau Purbaya itu kan selalu pengen ada orang kementerian itu merujuk pada data sen kan? Iya betul. Ya kan satu data itu. Iya. Ya nggak. Tapi apakah itu sebenarnya benar atau enggak? Saya dengar beberapa kementerian ya seperti kementerian Kementerian Bahlil, SDM, kemudian Kementerian Koperasi saya dengar juga belum ini mungkin saya salah tapi saya dapat infonya mereka belum mau pakai data sen itu. Ya kan karena kan bagaimana orang misalkan orang membagi gas 3 kg subsidi atau membagi pupuk di koperasi Desa Merah Putih, kalau datanya nggak bisa sama data sen ya jangan dipaksain kan gitu kan, mungkin seperti itu kan. Nah ini problem pokok mereka nanti. Jadi kayak tadi data MBG itu bisa jadi juga ada masalah gitu, masalah pencapaiannya. Nah jadi urusan yang tadi yang orang sakit, orang keracunan itu memang harus diperbaiki gitu. Tapi kita lihat itu, kalau saya melihatnya bahwa itu kan tata kelola. Kalau ini yang paradigm tadi gitu, paradigm kita akuin. Jadi overall sebenarnya Prabowo di bidang perekonomian dan kebutuhan pada rakyat ini ya buat saya sih nilainya tinggi ya. Gitu. Bang, tadi juga Abang bilang meskipun itu dalam contoh ya, Abang mencontohkan kepedulian Pak Prabowo pada rakyat kecil, pada buruh begitu tinggi. Beliau nyanyi-nyanyi internasionale yang notabene adalah nyanyian kaum sosialis dan kemudian bergaul dalam tanda petik dengan buruh dengan begitu eratnya sampai membuka baju. Apakah dari romantisme semacam itu kita bisa berharap beliau mungkin tidak lama lagi itu segera akan mengubah undang-undang yang nyata-nyata mencekik buruh ini, cipta kerja? Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas kan sekarang teman-teman dari serikat buruh ya itu kan sedang mengajukan
rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Dan mereka berkali-kali saya lihat ketemu dengan Profesor Dasko kan di DPR kan untuk itu, baik dari buruhnya Jumhur, buruhnya Iqbal dan buruhnya Gekanas. Gekanas itu ada kelompok-kelompok yang serikat buruhnya kecil-kecil ya, sedang lah gitu, seperti serikat buruh yang saya ketua Dewan Syariah di situ, PPMI, itu sudah menyiapkan undang-undang tenaga kerja yang baru gitu. Karena Prabowo kan memang nggak mau dia Omnibus Law itu gitu. Ini firm. Pak Prabowo itu tidak mau soal Omnibus Law Cipta Kerja ini? Ya kalau dia mau dia kan nggak mungkin naikkan upah buruh kemarin 6,5 itu. Karena kalau pakai undang-undang itu kenaikannya cuma sekitar 2-3%. Karena udah diatur dia cuma faktornya dikalikan inflasi. Dan ada konstanta apa gitu, tapi nggak akan mungkin dia 1-2% paling tinggi. Kalau udah 6,5% dia melanggar undang-undang itu. Dia nggak peduli itu, karena dia bilang undang-undang yang benar adalah pasal 33, Undang-Undang 45 itu rujukannya nggak. Omnibus Law ini kan melanggar konstitusi, ya. Bang, banyak juga yang kemudian melihat ke lapangan dan menyatakan bahwa persoalan yang cukup meresahkan publik saat ini adalah soal ketenaga kerjaan. Maraknya PHK di satu sisi dan sulitnya mencari pekerjaan di sisi lain. Apa yang menurut Abang sudah dengan benar, meskipun misalnya baru tahap awal, dilakukan Pak Prabowo pada sisi ini? Ya, kalau misalkan Pak Prabowo salah satu yang dia umumkan kemarin adalah dari investasi yang masuk 1.430 triliun, tercipta lapangan kerja 1,9 juta. Ya, itu kan rata-rata per 1 triliun sekitar 1.300. Ya, saya kemarin agak salah salah pengali waktu saya di tempat lain. Itu 1.300. Ya, di tahun 2023 Jokowi per 1 triliun investasi itu 1.280, 1.200-an, hampir sama. Ya. Di zaman SBY 4.500 per 1 triliun. Iya. Bagus berarti pada karya. Ya, makanya kan artinya itu orang-orang yang masih di bagian investasi yang mendatangkan investasi di tempat Prabowo ini memang belum pro pada lapangan kerja. Masih padat modal gitu ya? Iya, padat modal. Makanya dia tercermin pada itu kan. Kan bandingannya kan saya bilang 4.500 di zaman SBY, 1.200 ke Jokowi. Ya, 2.000 Jokowi itu pernah juga 1.000-an ya. Tapi ini kan 1.300. Kalau kita bagikan 1,9 juta dibagi 1.400, ya itu kan kira-kira 1.300. Jadi 1 triliun tuh menghasilkan serapan 1.300 tenaga kerja. Artinya apa? Artinya itu tidak bisa membendung lonjakan angkatan kerja dan pengangguran yang tetap ada, belum lagi yang setengah pengangguran. Jadi wajar aja orang-orang tetap melihat Indonesia gelap dan Indonesia cemas dan kabur aja dulu. Nah, tapi itu memang mungkin tahun kedua ya silakan dikejar oleh Prabowo. Jangan lagi Prabowo membiarkan di sektor investasinya itu terlalu padat modal gitu. Apakah kehadiran Pak Purbaya di tengah-tengah katakan saja ya sebelum 1 tahun bergulir kemudian diangkat Pak Purbaya dengan gebrakan-gebrakannya, misalnya mengalihkan dana di Bank Sentral ke Himbara dengan tujuan agar kemudian dana-dana ini tidak idle, itu merupakan salah satu bentuk upaya Pak Prabowo untuk juga membuat membuat tenaga penganggur ini terserap, atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya sih Pak Purbaya dia kan ngurusin fiskal ya. Fiskal. Nah, cuman fiskal kita ini kan sebenarnya sudah kepatok. Ya kan, misalkan 600 triliun transfer daerah, itu nggak bisa, itu udah dikunci. Ya kan? Nah, kalau dia mau merubah itu harus berunding sama DPR. Takes time ya. Iya, nggak bisa misalnya. Nah, kemudian dia bicara apa? Bicara anggaran kementerian. Kan itu udah
dibicarakan di DPR. Jadi APBN itu kan sudah mematok, belum lagi yang dia sifatnya obligasi, keharusan. Misalkan pendidikan 20%, kita nggak bisa kutak-katik itu kan. Nanti kita melanggar undang-undang kan gitu. Nah, bahwa presiden itu kemudian berhasil kemarin menekan jadi efisiensi sekitar 300 triliun, ya itu kan bagus. Nah, kembali ke Pak Purbaya, tentunya dia memang semangat dia itu adalah agar uang yang ada ini, ya kan, itu benar-benar tepat sasaran. Bukan bagian daripada yang selama ini dituduhkan atau dipersepsikan, uang itu disimpan di bank agar kepala-kepala daerah itu punya penghasilan dari bunganya. Ya kan? Kan ini yang selama ini waktu PPATK membongkar rekening-rekening yang puluhan juta bahkan, ya bahkan 10 juta itu ada rekening yang terkait dengan dana bansos. Itu PPATK yang ngomong. Kemudian ada itu nilai berapa, terus ada 200 triliun kalau nggak salah dana mengendap punya Pemda-Pemda di bank-bank daerah lah ya. Mana itu yang dipantau oleh PPATK kan itu. Nah, jadi Pak Purbaya nggak mau dong itu bilang uang nggak ada seret apa segala, kalau uang itu ngendap di bank. Makanya dia bilang, lo gunain ya uang itu ya, kalau nggak gua tarik. Untuk kementerian juga gitu, kalau nggak gua tarik. Jadi dia sebenarnya pengen efisiensi dari sisi fiskal policy, uang itu dimanfaatin. Kalau yang soal 200 triliun tadi, dia kan sebenarnya mau combine antara monitoring policy dengan dengan fiskal tadi kan. Untuk apa? Untuk dia bisa menggerakkan ekonomi. Misalnya 200 triliun. 200 triliun itu yang dia ambil dari BI, dia dana nganggur istilahnya, dia kasih ke Bank Himbara. Nah, kemudian Bank Himbara kan akhirnya kan dia harus menurunkan suku bunga. Iya nggak? Nah, kemudian orang-orang kaya yang menyimpan uang di bank yang selama ini bunganya tinggi 7-8%, dia harus turun 2 poin. Jadi 5%, 4% misalnya kayak gitu. Itu terjadi kemarin. Efek Purbaya efek itu. Lalu orang bilang, ini kan cuma garamin air di laut. Karena itu kan cuma 200 triliun. Sementara uang ngendap di bank aja ribuan triliun. Yang nggak bisa undisbursed loan gitu, yang pinjaman yang tidak didistribusikan. Ya itu boleh berpendapat gitu, tapi kan ini efeknya orang udah melihat bahwa kemudian karena ada intervensi Pak Purbaya, maka dirut bank-bank ini kerja keras gitu loh untuk menyalurkan uangnya yang ada. Ya. Nah, seberapa mereka bisa kerja keras lagi, itu tantangan dong dari pihak Bank Himbara. Jangan Bank Himbara selama ini kan ngasihnya sama taipan-taipan orang-orang kaya raya semua. Coba lihat struktur pinjaman dari bank-bank Himbara ini, kan yang pinjam orang kaya semua. UMKM nggak dikasih ya? Nggak dikasih, dan dia UMKM juga bunganya kan nggak kuat kalau bunga tinggi seperti itu gitu. Jadi gebrakan dia luar biasa. Belum lagi dia dari sisi penerimaan kan pajak dari PNBP dan cukai, dia kan kerja keras gitu. Ini ada hal yang menarik nih belakangan berkaitan dengan dua orang yang katakan saja jadi media darling gitu ya. Di satu sisi Pak Purbaya yang tengah kalau kata Jokowi meroket gitu. Kemudian ada media darling lama yang namanya Kang Deddy Mulyadi KDM. Seperti kita tahu ada sengkarut di antara mereka. Ada ketidaksesuaian cara berpikir, ketidaksesuaian cara pandang tentang dana yang ada di daerah itu. Bagaimana Abang melihat ini, Bang Gana? Ya kalau soal Pak Deddy KDM ini kan dia memang harus membela diri kan. Apakah dia memang ada uang mengendap atau tidak? Karena Pak Purbaya juga waktu ditanya apakah akan menempatkan uang 200 triliun itu sebagiannya ke Bank Jabar, dia nggak mau. Iya betul. Ya kan? Tapi ke DKI dia mau, ke Bank Jatim dia mau kan gitu kan. Nah tapi kan Bank Jabar kan kita nggak tahu konteksnya apa, konteks yang kemarin yang Seritex apa segala. Iya ada persoalan lah di sana. Persoalan itu jadi belum clear kan gitu kan. Kalau yang KDM ini dia memang membela diri bahwa dia tidak ada uang mengendap seperti yang diomongkan Pak Purbaya. Tapi Pak Purbaya ini kan juga based on data. Ya kan, data yang dia omongkan itu adalah data yang dia terima dari Bank Sentral, Bank Indonesia, Bank Sentral ini. Bank Sentral ini kemudian
habis dia terima data, dia ketemu Mendagri. Dia cocokkan data itu. Benar juga, Mendagri juga melihat itu. Kan ini menteri sama menteri kan sama-sama mensinkronisasi data. Nah, jadi memang ya kalau bisa diklarifikasi, ya mungkin ya diklarifikasi. Tapi Bank Indonesia di sini, ya Bank Sentral bertanggung jawab dong, ya tentang angka yang dia sebutkan yang dia lansir, ya. Lansir, artinya kenapa di Pak Purbaya atau di Mendagri beda dengan di Pak KDM. KDM. Ya kan Pak Purbaya nggak salah, karena dia pengen ngomong secara umum. Ya kan dia nggak mau ada uang nganggur kan, gitu. Jadi jangan hierarki itu harus dilihat bahwa Menteri Keuangan ini adalah memang bendahara negara. Itu harus diketahui, dan dia adalah tangan kanan presiden untuk urusan keuangan. Jadi jangan misalkan dia diserang soal itu, jangan. Dia memang harus melakukan itu. Bang, begini. Tadi kita ngomongin MBG, makan bergizi gratis, dan kemudian dalam perbincangan kita itu juga terangkat persoalan-persoalannya. Misalnya soal keracunan, soal ketidaksesuaian pendapat tentang berapa banyak sebetulnya yang sudah menerima. Ada 36 juta sebagaimana klaim, ada kemudian hitungan-hitungan abang. Tahun depan MBG ini kan akan mendapatkan dana yang fantastis lah ya, 335 triliun. Dengan apa yang terjadi saat ini, apakah menurut abang harus yang 335 ini dipertimbangkan kembali sehingga kemudian kita mendapatkan satu besaran yang mungkin tidak segitu tapi ada peningkatan, atau kita paksakan karena kita ingin mendapatkan katakan saja impact yang besar, maka dengan segala awal yang seperti ini tetap kita paksakan di 335 itu. Ya, ini memang presiden kita ini kan dia merasa waktunya pendek, ya kan? Karena siklus demokrasi ini kan pendek, 5 tahun, sekarang udah setahun habis, tinggal 4 tahun. Kalau nanti kepilih lagi, kalau masih sehat dan lain-lain, kan gitu. Kalau di negara Cina misalkan yang komunis, itu Zhurongji aja kalau nggak salah saya dulu, itu untuk urusan perbaikan data aja butuh 1 tahun sampai 2 tahun. Data-data tadi, gitu. Karena semua ini kan kita bicara data, gitu. Kalau datanya nggak jelas kan bisa nggak jelas, ya nggak. Nah, misalkan benar nggak desa-desa ini 82.000 itu untuk KMP ya? Iya, bisa koperasi tadi. Karena misalkan Menteri Desa beberapa waktu lalu kan melaporkan bahwa ada desa yang udah dilelang, udah diagunkan ke bank. Desa bukan tanah, desanya diagunkan ke bank. Ini kan jadi 82.000 desa itu kan harus betul-betul di data benar gitu. Nah, yang kedua, Prabowo ini kan pasti menggunakan tentara untuk mempercepat ini berhasil, ya nggak? Misalkan dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih kemarin saya dengar Menteri Koperasi, Wakil Panglima TNI, kemudian Agrinas Pangan ya, dan antara kerjasama untuk membangun 20.000 gerai Koperasi Desa Merah Putih, ya, dan isinya dalam waktu mungkin setahun ya, ini 20.000, artinya 1/4 dari 80.000 tadi target kan. Nah, tentu tentara bisa bangun gerainya, ya kan? Tapi membangun koperasi sebagai unit bisnis itu kekejar nggak? Iya nggak? Kalau kita misalkan koperasi itu dianggap unit bisnis, dia kan harus ada mental, ada budaya bisnis juga di sana kan di dalamnya. Entrepreneurship. Iya, kan? Betul, entrepreneurship. Ya nggak? Kalau cuman misalkan dia bentuknya aja bangunan dan sebagainya. Bangunan dan kemudian diisi obat-obatan, pupuk, segala, kemudian di drop orang. Kultur bisnisnya nggak jalan.
dia mungkin berguna untuk pemerintah mengasih kayak Bulog juga lah, Bulog sampai ke desa-desa gitu kan, ngasih beras murah apa segala, rakyat senang. Tapi dia sebagai unit bisnis kooperasinya nggak tercapai. Nah ini tantangan. Maksud saya bagaimana Prabowo melihat itu ke depan. Begitu juga tadi, ya kan? Kalau Pak Prabowo di MBG ini mau melibatkan sebanyak mungkin instrumen militer sebagai infrastruktur, apakah dimaksudkan untuk pencapaian 81 juta orang yang target gizi tadi dengan 330 triliun, atau sebenarnya dia pengen ada di situ muncul partisipasi ekonomi desa, ya nggak? Iya betul. Kan cita-cita awalnya kan presiden itu kan, kalau nggak salah saya zaman Pak Burhanuddin Abdullah waktu dia mendevelop percontohan di Sukabumi, mereka mengkalkulasi itu kan ada potensi pertumbuhan 0,8% sampai 1% terhadap GDP. Sehingga kalau Prabowo bilang 8%, itu dari hasil itu satunya dari situ, 1%. 5 zaman Jokowi, 1 dari situ, nanti dicari dari yang lain. Nah apa itu ada nggak nanti gitu loh. Nah ini yang misteri. Di era Presiden Prabowo ini, yang mana yang mau dikejar? Apakah yang mau dikejar adalah pencapaian target-target itu secara fisik tercapai, ataukah ada kehidupan bisnis, pertumbuhan, entrepreneurship yang real ya, yang real di dalam itu. Apakah ibu-ibu di desa akan nanam sayur, kentang, ternak ayam apa segala untuk dia bisa dijual ke MBG ini? MBG itu misalnya. Itu big question memang. Apakah ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, atau ini tuh dilakukan karena persoalan efisiensi misalnya, yang kita nggak tahu tapi mereka sudah melakukan riset kecil atau apa? Ya, itu biasa aja ya. Jadi misalnya gini, waktu Obama jadi presiden di Amerika, atau Clinton kalau nggak salah, kan dia teman-teman kuliah dia semua yang membantu dia kan. Teman-teman kuliahnya Prabowo ini ya si. Oh ini soal tingkat kepercayaan aja berarti. Iya dong, Kopassus apa segala ini kan teman-teman dia kuliah di akademi militer. Jadi konteksnya ini dia menggunakan tentara ini adalah trust kan. Iya betul. Dia mau percaya sama siapa supaya sukses. Beda. Sukses dan waktu gitu kan. Iya, kalau militerisme yang tadi kan itu kan yang terjadi di era-era 80-an atau di era Soeharto. Bagaimana militer itu menghegemoni. Kalau ini enggak, bagaimana militer itu mengamankan program supaya ini tercapai kan gitu. Itu. Jadi kalau saya sih enggak kalau memang terpaksa ya silakan kan gitu. Enggak ada masalah tapi bukan militerismenya, tapi menggunakan instrumen karena militer itu kan ada sampai ke desa-desa kan, yang dia bisa sistem komando. Kalau Muhammadiyah, NU apa sampai desa-desa nggak ada komandonya kan gitu. Nanti di sini ngomong A, di sana udah di daerah-daerah udah nggak jelas. Kalau tentara kan bisa seragam, misal kayak gitu. Kalau dihubungkan dengan ini ya, apa kita bicara soal efisiensi nih? Bagaimanapun katakan saja misalnya IKN itu tidak diberi porsi yang cukup untuk pembangunannya ke depan, tetapi kan tetap aja ada uang keluar. Kalau dalam bayangan Bang Ganda sendiri ya, IKN ini harus diapakan? Karena ya bagaimanapun kita masih punya hal-hal lain yang kelihatannya lebih mendesak dibanding itu. Misalnya, ya, kalau di dalam top of mind-nya Prabowo kan yang saya lihat berkali-kali infrastruktur besar yang dia mau lakukan itu kan Giant Sea Wall. Oh, Giant Sea Wall ya di sini Jakarta kan? berarti Iya ya? dong. Dia kan tekadnya untuk membangun sepanjang 1000 km Jawa ini ya dalam tempo berapa 10 tahun atau berapa tahun itu dia mau buat laut itu tidak menggenangi Semarang, Jakarta apa sehingga kita terlindungin dari penurunan tanah ini kan. Jadi bukan IKN di kepala dia top of mind. Nah, tapi mungkin kenapa perlu tetap ada uang digelontorkan agar investasi yang di sana itu tidak sia-sia nanti mangkrak kayak SBY zaman Hambalang kan gitu. Itu kan hancur kan. Iya, betul. SBY, Yusuf Kala kan sampai sekarang itu dulu kalau nggak salah yang di Kuningan, Jalan Kuningan tuh apa namanya? Monorail itu kan sampai sekarang kan masih nggak terpakai kan gitu. Nah, mungkin strateginya ini adalah untuk bagaimana dia bisa tetap hidup, tapi memang Prabowo harus memutuskan. Jangan lagi kita takut
rakyat atau investor cukong-cukong yang udah keluar uang di sana marah, kita nggak perlu takut. Kita bilang ini memang nanti akan menghalangi fokus yang lain kan gitu. Jadi ini kalau mau memang dikembangkan, usul saya sih dikembangkan jadi perkotaan aja gitu. Jadi bukan atau mungkin jadi ibu kota Kaltim juga kan nggak jadi masalah tuh. Ya makanya, jadi dia di kawasan pemukiman kan, bukan ibu kota. Jadi dikembangkan begitu gitu. Di satu sisi kan Pak Prabowo melakukan efisiensi yang tadi alhamdulillah bisa bisa menghemat 300 triliun. Iya. Kata Bang Ganda tadi. Dalam 1 tahun kepemimpinannya Pak Prabowo itu kan udah ke sana ke sini gitu, ke Amerika, kemarin Cyber Handshake, kemudian ke Cina, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah itu cukup signifikan dalam soal biaya. Artinya cukup besar sehingga kemudian isu pengetatan, isu efisiensi seolah kemudian paradoksal dengan kunjungan-kunjungan yang begitu masif itu. Itu kan maksudnya gini ya. Efisiensi ini kita konteksnya di mana kan gitu. Bisa konteks pembangunan. Orang kan ngitungnya pakai ICOR, incremental output ini kan, output ratio, input output ratio, ya kan. Itu kalau nggak salah ukurannya itu orang bagus 4 atau 3, sekarang 6, misalnya kayak gitu ya kan. Kira-kira gitu ukurannya. Itu memang itu masalahnya nanti di strategi teknologi, investasi dan lain-lain kan gitu kalau ICOR kan. Tapi juga kalau efisiensi ini kan juga berhubungan dengan budaya. Ya kan kalau budayanya korup, pasti dia nggak efisien. Betul. Ya nggak. Korupsi ini ujung-ujungnya pasti markup, pembengkakan apa segala, ya kan, diputar-putar kayak kereta api cepat nih, ya kan, pura-pura Cina masuk dengan harga 5 miliar dolar, Jepang murah, tiba-tiba naik jadi 7 miliar gitu-gitu loh. Ini kan akal-akalan gitu ya, akal-akalan aja nih kan, semua kan di proyek-proyek pemerintah juga banyak yang gitu kan. Ini kasih tender, lu murah dulu, ntar kita ini setengah jalan kita ini istilah itu bisa ditambah lah itu anggarannya itu, ya kan, penyesuaian. Jadi sebenarnya itu mental korupsi. Nah itu yang istilah efisiensi tadi kan, efisiensi dalam pembangunan. Jadi satu soal teknologi, ya kan, bagaimana membuat biaya jadi murah, ya kan, antara input output. Satu lagi soal budaya korupsi, ya kan, bisa nggak negara ini makin ideologis. Zaman dulu, zaman bapak kita kan orang malu nyogok, dia pasti ngasih sesuatu di bawah tangan dan itu juga nggak uang, ya kan, ngasihnya sesuatu, tapi lama-lama zaman sekarang bukan sangat telanjang, dia langsung telanjang, lu kasih gua berapa, gitu loh. Jadi birokrasi, pejabat pemerintah dia bukan sebagai pelayan publik, digaji oleh negara, disumpah pakai Quran apa Injil apa itu, tapi dia itu merasa dia yang punya proyek. Ya kan, lu nih proyek gua kasih lu, mau nggak? Lu kan pengusaha, lu kasih gua berapa? Jadi seolah-olah itu proyek dia gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya kerja ini. Punya negara lah. Punya negara, belum lagi pelayanan, ya kan, yang berhubungan dengan masyarakat, SIM, paspor, apa segala. Nah itu budayanya. Ini tantangan besar. Prabowo nggak bisa melihat ini sebagai peristiwa struktural, di mana dia bisa perintah-perintah. Struktur kan gitu, perintah gua power itu satu hal, tapi budaya itu hal lain. Ya kan, dia boleh bawa ke Hambalang, ke Magelang retreat, tapi itu cuma mempengaruhi. Apalagi cuma 1-2 hari atau berapa, nggak bisa berubah. Kembali ke yang Prabowo ke luar negeri tadi, kan rata-rata Pak Presiden kita ini kan kalau saya 35 kali kunjungan ya setahun. Ini kan 35 kalau dibagi katakanlah 12. Itu berarti 3 kali kunjungan. 3 kali kunjungan dikali dengan rata-rata 3 hari aja udah 10 hari dia kan. Jadi dia sebenarnya sepertiga dari kepresidenannya dia itu ada di luar negeri. Nah, bagaimana kita menilai itu sebagai pemborosan atau enggak kan misalnya kayak gitu. Ya kan, ini yang kita lihat dari sisi cost and benefit ratio kan. Nggak bisa dari angka-angka tadi. Ya berapa besar benefit yang ini. Misalkan dia punya dialog dengan Donald Trump langsung. Ya kalau misalkan dia Jokowi, ya kan ketemu Trump kan cengengesan. Ya kan, don't talk the talk, talk the talk, kan gitu kan, ya nggak?
Kan nggak mungkin dong Jokowi bisa melobi Trump. Nah kalau Presiden Prabowo kan alhamdulillah bahasa Inggrisnya kan seperti orang Inggris. Jadi ketemu dengan ini dengan Trump langsung lobby. Ya kan, can I meet Eric or Donald, misalnya Donald Junior. Lupa dimatiin ya. Ya sengaja juga mungkin ya, kita nggak tahu kan. Walaupun dikecam orang ya di luar negeri terutama dijadikan joke. Tapi kan itu keberhasilan presiden kita bertemu dengan presiden superpower. Menurut saya itu alhamdulillah. Ya, itu nggak gampang loh. Nggak gampang dipuji sama Donald Trump, diunggah di Twitternya apa? Bukan Twitter, dia punya sendiri lah. Saya lupa tuh namanya itu. Kalau saya sih hebat lah, itu nggak gampang. Yang bisa lakukan dulu kan cuma Soekarno. Karena Soekarno juga bahasa Inggrisnya bagus, Jerman bagus, Prancis bagus. Ya kan Soekarno kan kalau ketemu presiden Jefferson apa dulu itu kan dihormatin gitu loh. Nah jadi Indonesia sepanjang sejarah ini menurut saya cuma 2 presiden yang dihormatin. Ya kan Soekarno sama si Prabowo ini gitu loh. Itu menurut saya cost and benefit-nya sih banyak benefit nih. Yang perjalanan dia yang mungkin cukup mahal ya. Dengan kata lain dari sisi diplomasi luar negeri, Prabowo dalam 1 tahun ini menurut Abang bagus lah ya? Oh superstar dong dia. Superstar dong. Dia bisa ketemu Xi Jinping dihormati, ketemu Putin dihormati, ketemu Trump dihormatin. Ya dulu sehebat-hebatnya SBY kan ya biasa, ya nggak dihormatin. Kalau ini kan dihormatin kan Trump ngormatin dia kan. Betul ada kata-kata itu yang terakhir di media sosialnya terakhir. Media sosial di dalam pertemuan kemarin Gaza Talks itu yang di Mesir juga dihormatin. Meskipun ada beberapa hal yang pada beberapa kalangan dianggap menarik Prabowo untuk berada satu bus dengan Israel lah, kata satu bus tanda petik tentu. Itu akan jadi persoalan juga. Pasti persoalan itu, makanya di sini Prabowo harus punya juru bicara yang kuat. Ya, jangan cuma juru bicara yang istilah profesional dalam pengertian normatif. Ini harus juru bicara Prabowo ini yang menyampaikan pesan, messenger. Jadi kelompok-kelompok Islam ini sepanjang sejarah kan kelompok Islam ini kan di Indonesia ini pengaruh politiknya kan 50-60% dari zaman perjuangan kan 50-60%. Kalau jumlahnya tentu 88%, tapi pengaruh politiknya kan 50%, 60% kan gitu. Jadi isu bahwa Prabowo ini dipuji Trump akan siap untuk bersama-sama menyerang Hamas, iya betul. Ya kan, kemudian Prabowo akan di Israel tuh banyak senang orang karena dia pikir ngomong Shalom apa segala itu harus ada messenger, ngomong ke Habib Rizik, ngomong ke Ketua Muhammadiyah, ngomong ke atau siapa itu bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya begini loh, gini. Itu sudah dilakukan? Kalau menurut saya belum, karena komunikasi presiden ini kan cuman orang-orang kesayangan presiden sendiri, yang seperti sekarang Angga, dulu kesayangan Jokowi apa. Dia tidak dari politik yang punya network kuat untuk membisikkan. Kalau dulu kan Dasko ada ya, saya dengar Dasko juga sekarang udah lebih banyak ngurus DPR kan. Jadi ke depan tuh kita nggak tahu. Saya lihat Pak Sapri mungkin kemarin berusaha undang Surya Paloh, undang PKS apa. Saya nggak tahu itu siapa pembisik yang canggih ya. Messenger kalau zaman Megawati itu messengernya itu adalah Topik Kemas. Iya kan, kemana-mana. Dia bisa masuk kemana-mana, meraih kelompok Islam gitu kan. Pokoknya di rumah Topik Kemas itu siang malam, pagi sampai malam. Kalau zaman zaman Habibie itu Hariman Siregar sama Adi Sasono, 2 itu messengernya presiden tuh. Kalau zaman tadi zaman Gus Dur belum ya? Zaman Gus Dur itu si Rizal Ramli ya, kemudian termasuk Hariman juga lanjut zaman Gus Dur, belum lagi adiknya si Lili Wahid dan satu lagi yang meninggal Salahuddin. Salahuddin dan satu lagi yang paling kecil ya kan. Terus yang zaman SBY itu ada ini kan agen-agen militernya itu kayak Samsir, si Pak Sudi, ini yang udah meninggal Sudi Silalahi. Itu ada agensinya yang sama kuat, sama berpengaruh untuk melakukan clearance namanya, clearance of issues. Nah di zaman Prabowo belum ada kecuali Dasko.
Apakah itu apa Pak Prabowo tidak melakukan itu karena tidak terpikir atau misalnya seperti yang kita dengar di beberapa di beberapa siniar terakhir ya di satu media ada lapisan-lapisan tertentu yang sangat menyaring informasi masuk keluar Pak Prabowo? Ya itu satu hal yang paling sebenarnya kalau benar ya majalah Tempo lah itu kan menjijikkan ya. Ya kan masa kita tarif kita harusnya bisa 16% berunding dengan Trump jadi 19% gara-gara itu bahan perundingannya tidak diserahkan ke presiden. Iya betul. Ya kan itu menjijikkan. Ya kan tapi Allah alam kita nggak tahu itu kan majalah tadi yang punya sumbernya sendiri lah ya. Sumber sendiri. Kita nggak tahu tapi kalau itu jadian memang itu bahaya. Mudah-mudahan presiden introspeksi kan soal itu, nggak boleh main-main soal itu karena rakyat ini lagi melihat dia. Nah, yang lainnya ini ada problemnya kan problem orang menjadi tua. Saya udah pernah bahas di sini. Ketika menjadi tua itu temannya udah tua semua. Dia sehat tapi temannya kan. Sekarang temannya Pak Prabowo yang akrab dari dulu, misalkan angkatannya Glenny Kahuripan misalkan. Ya, saya melihat fotonya reuni syukuran Glenny Kahuripan sebagai Dirut Garuda misalnya gitu. Itu semuanya udah aki-aki semua kan. Kakek-kakek semua. Ya kan kan nggak mungkin lagi dia disuruh bekerja kalau Pak Glenny mungkin masih kuat. Jadi dia disuruh bisa jadi Dirut. Dirut itu kan kerjaan capek siang malam apalagi utang Garuda kan seratusan triliun. Perusahaan bangkrut kan gitu hampir bangkrut lah gitu. Garuda tuh kalau dalam pemio lama yang ketika tahun 80-an kan ada gini, good and reliable under Dutch administration. Oh Garuda ya. Sempat lah ada kayak gitu. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu sekarang. Iya pokoknya sekarang kan dia seratusan triliun apa itu kan utangnya kan. Nah kalau misalkan misalkan Sapri sama umurnya kan tidak. Nah sekarang misalkan dia nggak punya orang. Masuk lagi jadi Menko Polhukam kemarin yang udah sangat tua, Pak Jamari Sanyago, betul. Angkatan 70. Iya. Bisa kayak gitu ya kan. Lebih tua dari Prabowo sebetulnya. 71 ya, lebih tua dong. 3 tahun. Kan 74. Iya, 73, 74. Itu problem. Jangan orang-orang tua ini kan itu bisa kita sebut nggak? Yang Prabowo lakukan sekarang ini sebagai sebuah gerontokrasi. Pemerintahan orang-orang sepuh itu. Iya, itu nggak ngerti juga saya itu pokoknya itu sesuatu yang sebenarnya bahaya dari sisi ini ya. Kan orang-orang itu kan kalau mau kerja siang malam dengan cita-cita Prabowo yang gila-gilaan ini, itu kan butuh orang yang tepat, stamina tinggi, tapi ya misalnya gini, orangnya pas, ya, misalnya Menko Polhukam zaman Pak Wiranto, zaman Pak SBY, SBY itu Menko Polhukam dulu. Kalau nggak salah itu 50 sekianan ya ini kan. Iya, waktu itu pas Menko Polhukam ya. Iya, itu pas kasus Pol TNI, kasus Pol ABRI kalau saya. Kan dia kan namanya. Pokoknya dia angkatan 73. Ya kan seumur Prabowo kira-kira kan. Prabowo kan 74 sekarang ya. 74 itu dia Menko Polhukam itu tahun 2003. 2003 ya kan atau 2002. Sebelum 2004 ini Pilpres. 2003. Berarti dia itu berapa tahun lalu tuh? Itu kan 2003 itu 20 tahun lalu ya? Iya. 21 tahun lalu. 21 tahun lalu. 22 tahun lalu. Jadi kalau 70 sekarang berapa sih? 74 kurang 22 tahun. Kurang 22. Berarti umur dia 52. Itu 50-an lah. Iya, 50-an. 50-an. SBY ini jadi Menko Polhukam kan? Iya, betul. Kalau sekarang Jamhari Caniago ini kira-kira umurnya ini kalau 3 tahun di atas Prabowo berarti 77. Bayangin tuh. Iya. Stok orang. Ya kan? Nah, ini problem gitu loh, ya kan? Jadi kita ketika anak-anak muda sekarang hidupnya dengan artificial intelligence, ya kan? Iya. Pak Jamhari masih dengan intelijen. Artificial intelligence beda. Iya. Dia teknologi. Ya kan? Semua orang nanyanya sama
AI, Sama AI, betul. berguru sama AI, pacaran sama AI, semua sama AI. Zamannya itu kalau mau baca bukunya si Noah Harari, Nexus, itu tentang itu, keniscayaan teknologi AI. Nah, itu problem Prabowo. Ini nggak tahu apakah orang-orang ini insya Allah ya kuat ya, sehat, apa pikiran masih seger, tapi mindset pasti beda gitu loh. Karena bagaimanapun kan itu didasari oleh pengalaman hidup, budaya dan sebagainya. Betul, nah, iya. ada sesuatu yang sifatnya instruksi bisa dilakukan Prabowo untuk katakan saja menghajar koruptor-koruptor. Tapi ada sesuatu yang kata Abang tidak bisa dilakukan dengan instruksi adalah mengubah budaya korupsi yang di negeri ini sudah sangat parah lah ya. Apakah ada di tahun-tahun pertama ini kita melihat satu langkah awal saja dulu? Di mana Pak Prabowo sebagai presiden ini betul-betul ingin menanamkan satu hal yang bisa menggerus habis budaya buruk korupsi ini. Ya dilakukan sama dia. Apa tuh? Semua lah yang sekarang lagi sibuk di pengadilan timah, ya kan Pertamina yang berapa 1.000 triliun atau 100 triliun tuh. Kemudian apalagi kan banyak yang di ini haji itu. Sementara kan kita hidup, rakyat hidup di urusan-urusan kecil, Bang. Pungli di pembuatan apalah misalnya ya, di pembuatan surat-surat ini, izin yang seharusnya juga tidak ada duitnya jadi ada duitnya dan lain sebagainya. Ya makanya itu kan kolaborasi itu nggak bisa struktur aja. Jadi kalau Prabowo mengatakan bahwa dia hebat bisa memberantas korupsi, itu tetap enough is good enough. Ya kan tidak bisa dia bilang itu cukup. Karena apa, dia harus kolaborasi dengan kelompok-kelompok anti korupsi, kelompok-kelompok budayawan yang ini yang punya nilai hidup apa segala, supaya penetrasi nilai ya itu bisa berjalan minimal pada level apa, ya kan, pada level pemerintah pusat misalkan, bisa nggak semua menterinya itu jajaran eselon 1 sampai menteri itu tidak mau terima uang haram, itu dulu misalkan. Nah, gimana caranya itu? Apa cukup sekali retreat? Atau dia harus ini? Atau apa? Nanti baru... Atau bikin sesuatu yang bisa membuat orang ngeri. Dengan misalnya apa ya? Menghukum, memecat, atau apa seseorang yang kedapatan melakukan itu gitu. Ya dia udah melakukan sebenarnya. Waktu dia minta si kasus timah atau apa lu hukum aja 20 tahun. 50 tahun dia bilang gitu kan. Nah, itu harus konsisten. Tapi kan kemudian... Ya makanya jangan tapi kan. Berikutnya kan ada kalimat begini. Kasihan keluarganya apa-apa. Itu kan agak... Makanya itu yang kita itu mau niru mana gitu. Kalau di negara Islam model Iran gitu ya, itu kan digantung. Dulu kan waktu Iran itu kan itu nggak diampunin, digantung aja, dihukum mati. Kalau se-Irannya enggak tuh, siapa tuh ya? Kalau nggak salah se-Iran juga, coba cek lagi deh. Hampir semua dihukum mati tuh. Apa ya? Iya. Bukan mati di Amerika? Itu anaknya kan kalau nggak salah kan, anaknya. Pokoknya di negara-negara yang ideologis ya, se-Iran atau di komunis ya, di Cina ya, itu dihukum mati ya, betul-betul dihabisin gitu loh. Ada nggak keinginan Prabowo untuk itu? Untuk membuat satu, gini kan, mungkin tidak revolutif, tapi melakukan sebuah bekas yang sangat terpacak mendalam di benak rakyat tentang perubahan di sisi korupsi ini. Karena kalau tidak, kelihatannya negara kita ini kan udah menjadi negara yang sangat parah betul dari sisi ini. Kalau persoalan ada sih, gini, Prabowo ini sudah melakukan menurut saya banyak, gitu loh. Iya kan? Ketika dia sama Reja Khalid aja nggak mau berunding, itu kan menunjukkan dia punya sikap, punya sikap, kuat iman kan. Betul. Kan kita lihat Reja Khalid ini kan dianggap dari dulu untouchable lah. Untouchable. Ya nggak, semua zaman. Iya, betul. Semua zaman dia hidup kan. Nah ini kan akhirnya dia kabur. Ya nggak, kan pokoknya Prabowo ini sama orang-orang sawit, mafia-mafia tambang apa dia hajar, nggak kompromi. Nah tapi Prabowo ini sendiri menurut saya. Jadi lingkaran dia itu belum cukup kuat untuk
dia tidak tergoda, temptation, ya kan? Apalagi udah maaf tua-tua tadi ya. Nah, ya bukan soal itu aja, tapi kan maksudnya ini kan kelihatan kan orang-orang oligarki ini, dia tahu Prabowo mungkin nggak bisa disentuh untuk korupsi, tapi kan sekitar dia pikir bisa aja kan? Kita nggak tahu kan? Kasus Agwan, kasus yang di pantai ini utara Jakarta yang diributkan sekarang sama Sedido, kasus apalagi yang kelihatan menggantung lah banyak lagi sekarang ini kan, itu harusnya dituntaskan aja, jangan dibiarkan ini. Misalkan ada kepastian nggak di pantai utara Banten itu terjadi perundingan ulang antara pemilik PIK 2 nih Pak Agwan misalkan dengan rakyat tadi, bahwa tentu dia rugi kan karena dia tadinya udah merasa membayar melalui agen-agen dia, tapi kan nggak sampai lah katakan atau kurang. Mungkin nggak sampai kan karena investigasinya kelompok Sedido kan di situ dibayar 50.000 dia, padahal kan harga tanah itu kan harusnya kan modusnya itu harus untung bersama. Jadi ada istilahnya kamu sebagai konglomerat boleh menguasai lahan ini, tapi ada saham rakyat di situ yang dia bisa ikut nilai tambah. Jadi kalau tiba-tiba harga itu berubah jadi 50 juta per meter, dia cuma 50.000 seumur hidup selesai, itu kan kasihan. Nah ini kan harus ada perundingan ulang. Misalkan nih kasus di pantai utara, ya kan. Nah ini bagaimana? Ini 3 juta hektar lahan sawit, bisa nggak itu betul-betul itu untuk rakyat dengan koperasi apa? Ini kan kita nggak tahu. Saya dengar kan balik lagi pemilik-pemilik lama berusaha untuk merayu lagi supaya mereka yang manfaatin gitu. Nah ini ke depan tantangan buat presiden dari sekian banyak sisi-sisi negatif yang selama ini kita kritik kepada mantan Presiden Jokowi. Ada satu hal yang kemudian mungkin publik masih ingat. Bagaimanapun Jokowi dekat dengan atau kelihatannya paling tidak. Kelihatannya dekat dengan LSM, dekat dengan kelompok-kelompok yang agak termarginalkan lah ya. Meskipun misalnya itu cuma kesan barangkali. Tapi Pak Prabowo kan kesan itu belum. Kesannya kemudian kita menyatakan ada adalah yang seperti tadi. Beliau tampak sangat dekat dengan buruh gitu ya. Tapi pada kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok apalagi Ornop misalnya tadi Abang katakan, LSM kan seperti beliau tuh agak membatasi diri mungkin karena keberadaannya sebagai mantan tentara atau apa. Apakah sudah pada tempatnya Prabowo untuk juga mulai mendekati rakyatnya dari segala kalangan? Iya, kalau orang kan boleh memilih ya. Misalkan kalau zaman Gus Dur memang dia presiden yang sering ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya nggak? Pordem ya. Oh, macam-macam lah itu kan. Zaman Habibie juga dia sering ketemu tokoh-tokoh masyarakat, ya nggak? Zaman SBY dia saring tokoh-tokoh masyarakat masuk ke One Team Press. Ada Buyung Nasution, ada Sahrir, ada Rahmawati, Soekarno Putri, kan dia punya mekanisme kenegaraan ketemu dengan mereka, enggak? Nah kalau Jokowi dia berusaha itu di sayapnya LBP ya, tokoh-tokoh bertemu. Tapi ada juga tuh tokoh-tokoh land reform tuh masuk sana semua juga kan. Tokoh-tokoh KPA. Ya, saya pikir bukan tokohnya, expert aja ya. Expert aja ya. Kalau terakhir kan teman-teman dari KPA kan juga anti pada Jokowi kan. Betul. Agustiana, terus si Dewi yang ketuanya pas segala. Semenjak Omnibus Law itu kan. Semenjak Omnibus Law 2020 udah pada anti semua itu. Tokoh buruh ada sih yang tetap dekat sama Jokowi kan. 2 tokoh buruh itu ya itu masing-masing lah itu ya. Orang kan dekat ada keinginan mungkin ada ini. Nah kalau dalam sisi ini Pak Prabowo ini dia berjarak saya lihat. Jadi dia cuman misalkan sama Jumhur ya
cuman apa namanya masih cuman ya setahun sekali gitu ya. Jadi ketemu Jumhur itu dia kan setahun sekali. Iya. Ya nggak? Kalau di 1 Mei ya. 1 Mei kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Yang paling penting kan kita tunggu aja kebijakannya kan. Kalau dia misalnya kebijakannya upah buruh nanti tetap bagus, yang berarti dia ini dia konsisten ya. Konsisten. Apakah dia pro pada UMKM, operasi? Ya kita lihat aja. Kita nggak perlu dekat. Bisa aja orang jadi raja, diktator, tangan besi, ya kan? Bisa aja dia tetap baik sama rakyatnya. Apa namanya gitu. benevolent autoritatif kan begitu. Itu yang saya bilang itu. Jadi dia benevolent diktator. Betul. Ya kan diktator yang baik hati, kira-kira gitu. Nah memang korbannya adalah demokrasi. Nanti kita kelihatan bahwa kebebasan seperti sekarang kan Del Perido CS masih di penjara kan. Kalau saya jadi presiden pasti saya nggak mau ada yang di penjara gara-gara demo. Itu ada 900 orang kata sumber yang lain kemarin. Kalau misalkan saya ini punya kuasaan, pasti yang saya tangkap itu kakapnya. Ya kan? Atau kalau saya tangkap itu kasus bakar-membakar misalnya gitu. Ya nggak? Nah, dari teman LBH yang datang ke kantor saya, Isnur dan Haris Hazar dari Lokataru, dia menggaransi saya bahwa Lokataru dan Del Predo dan termasuk yang Gejayan memanggil itu tidak terlibat pada yang 25 maksudnya power struggling gitu loh. Artinya dia mau gulingkan presiden nggak ada. Dia bagian dari demokrasinya. Yang mau gulingkan presiden kan pasti ada unsur penunggang tadi. Nah, saya setuju aja kalau ini ditangkap gitu. Tapi kalau teman-teman pro demokrasi ditangkap, itu buat saya cacat sejarah gitu loh. Jadi presiden kita ini kalau usul saya, kalau betul dia memang tidak terlibat, ya dia dibebasin. Karena cuma Soeharto aja yang nangkap orang, atau Jokowi kemarin yang orang nggak bersalah. Seperti saya ditangkap Jokowi. Karena orang-orang pro demokrasi ini kan bagian dari civil society yang dia keseimbangan. Betul. Dan concernnya untuk kemajuan bangsa juga. Kemajuan bangsa. Gitu. Apakah penangkapan yang sampai 900 orangan itu, kata sumber saya, di seluruh Indonesia selama 25 sampai 30 Agustus kemarin, itu memang disengaja oleh satu institusi tertentu untuk memberi citra yang buruk pada presiden misalnya? Nggak tahu dong. Kalau motifnya mereka saya nggak tahu. Yang jelas ini kan saya selama ini kan pendukung Prabowo dalam konteks dia presiden ya. Bukan dalam konteks dia pilpres. Konteks presiden kan saya mendukung dia. Saya melihat bahwa pemenjaraan ini akan membuat teman-teman pro demokrasi yang tadinya anti Jokowi, ya kan, akan menjadi anti Prabowo apabila perkara itu masuk ke pengadilan. Jadi sangat bahaya untuk Prabowo ya dalam kasus penahanan ini. Dengan kata lain, dengan bahasa sederhana, Abang, mohon maaf nih saya konspirasi, Abang menyarankan agar mereka yang tidak terbukti bermain di power struggle dibebaskan. Saya udah nyarankan itu ke Pak Dasko 2 kali. Ya, saya pertama waktu Pak Presiden mau pidato di PBB, saya bilang nih keluarin aja Prof Dasko. Saya bilang ngapain di ini si Del Perido CS ya. Kemudian kemarin juga waktu kunjungan Haris Hazar dan Isnur dari LBH ke kantor saya, mereka buat testimoni nggak terlibat Del Perido dan Gejayan itu, saya juga nyaranin untuk apa di penjara. Kalaupun di penjara mereka dikasihlah ruangan VIP kan, jangan seperti saya bengek 10 bulan di bawah tanah gitu loh, zaman Jokowi. Saya untung nggak mengalami itu. Saya betul ya, sama kamu. Tapi ya alhamdulillah kita mengalami itu. Paling tidak memperkaya batin. Amin. Makasih Bang. Thank you. Sobat Manilog, kita hidup di zaman di mana angka dan narasi bersaing memperebutkan kebenaran. Pemerintah bicara capaian, rakyat bicara beban. Statistik bicara stabilitas, tapi pasar, warung, dan tagihan listrik bicara sebaliknya. Namun, seperti kata Albert Camus, kebebasan bukan hadiah yang diberikan oleh negara. Kebebasan adalah napas yang dipertahankan oleh rakyat.
Dan dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pertanyaannya kini sederhana, tapi barangkali mendasar. Setahun setelah janji-janji besar itu diumbar, apakah rakyat sudah benar-benar merasakan manfaatnya? Jika belum, barangkali bukan rakyat yang perlu disalahkan, melainkan arahlah yang harus kita koreksi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.